Selamat pagi. Keren bro. Keren Jess. Kalau orang yang mendengarkan konten saya dan kemudian mendengarkannya sampai selesai, pasti pertanyaan-pertanyaannya atau komen-komennya pasti berbobot. Ini ada komen bagus banget, ya. Dikatakan seperti ini. Ini karena informasi yang didapat, nah seperti apa yang saya sampaikan ya. Pak Jas, kalau penderita cancer, KKN, KER, ya, apa bisa ya konsumsi cumi dan daging sapi, daging ayam kampung, kambing gitu ya. Bu, Pak, Jess, kalau kamu ketemu sama mereka itu kamu terjemahkan sendiri lah ya. Yang model begini pasti kamu ditakut-takutin. Jangan makan telur, jangan makan daging, jangan makan ikan, jangan makan seafood. Pertanyaan saya cuma satu. Terus yang kamu makan apa? Nasi, itu makanannya kanker. Tepung, itu makanannya kanker. Gula, itu makanannya kanker. Gorengan, itu makanannya kanker. Karsinogenik kan? Bakar-bakaran, itu makanannya kanker. Ayo apalagi jajan, lemper, risos, apalagi itu? Apalagi? Jajanan itu apalagi? Kue sus, keripik, itu makanannya kanker. Terus kamu mau makan apa? Ujungnya pasti nanti operasi ya, radiasi ya. Gitu. Tapi kalau kamu ngikutin apa yang saya sampaikan, insya Allah kamu bisa terbebas dari itu. Tahu nggak arti kata insya Allah itu? Arti kata insya Allah yang sejati adalah, yang benar adalah yes. Gitu. Ya, itu yang betul. Itu insya Allah. Jangan insya Allahnya mereka yang nggak ngerti. Nanti jadinya terjemahannya mudah-mudahan. Kalau saya bilang insya Allah, berarti apa yang saya sampaikan itu pasti dan itu terjadi. Itu insya Allah yang asli. Terjemahan dari bahasa insya Allah itu. Kalau mereka kan, tetanggamu kan sudah jadi mudah-mudahan ya, semoga ya gitu. Bukan. Insya Allah itu terjemahannya bukan semoga. Insya Allah itu terjadi menurut maunya ilahi. Nah, apa yang saya sampaikan itulah maunya ilahi. Gitu. Apa itu? Ya, kalau udah kena begini makanannya daging, makanannya telur, makanannya ikan, makanannya seafood. Justru kamu harus menghentikan tepung. Kenapa? Karena tepung itu adalah fruktosa buatan, gula buatan. Itu tepung. Sayur, Pak, nggak penting-penting amat kalau kamu mau sayur. Kalau sayur saya sarankan ya sayur yang berwarna putih, yang tidak berwarna hijau. Sayur beet itu antioksidannya bagus banget. Wortel, ya, kubis, sawi putih, pokoknya yang tidak berwarna hijau. Saya sarankan. Toge, nah itu baru benar, gitu. Kalau kamu sudah kena metabolik seperti yang sekarang ini kamu alami, KKN, KKR itu adalah, ya kalau saya ngomong bolak-balik, saya ngomong ntar orang bosen ya Jess. Selmu gagal meregenerasi. Karena selmu gagal meregenerasi itulah maka kamu mengalami yang namanya metabolik ini. Kalau sel gagal meregenerasi berarti selmu salah makan, atau selmu tidak terasupkan kebutuhan makanannya. 5 makanannya sel. Yang pertama adalah mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Itu makanannya sel. Kamu mau tanya ahli manapun ya ini jawabannya. Ya. Tapi karena di luar sana banyak yang punya kepentingan, ya, pedagang kue, pedagang biskuit. Kalau saya bilang pabrik kue kan salah nanti. Kalau saya bilang pabrik gula kan salah nanti. Ya. Kartel ini, kartel itu gitu. Makanya ada pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh ahli-ahli yang dibayar
Sehingga kamu diajari untuk mengkambing hitamkan makanan sel ini. Dan 5 makanan sel ini ada di dalam telur, di dalam ikan, di dalam seafood, di dalam daging. Tapi jurnal yang dibuat 1916 itu mengkambing hitamkan telur, mengkambing hitamkan daging, mengkambing hitamkan ikan, mengkambing hitamkan seafood sebagai penyebab masalah KKR ini. Jantung termasuk. Nanti yang dikambing hitamkan lagi adalah yang namanya kolesterol itu. Bukan, tubuhmu itu butuh kolesterol. Sel tubuhmu itu makanannya kolesterol. Kolesterol itu ada kolesterol baik yang namanya HDL, ada kolesterol jahat yang namanya LDL. Keduanya dibutuhkan tubuh. LDL membawa makanan, membawa kolesterolnya kepada otak. HDL membawa makanannya kepada kolesterolnya kepada tubuh. Dan itu muncul dari levermu. Jangan dimusuhin. Kamu kan sama mereka diajarin itu. Gitu loh. Dunia ini kan banyak kepentingan, Jess. Nggak gampang membalikkan telapak tangan untuk kepentingan itu di manuver ke sini ke situ kan nggak bisa. Ada yang menguasai dunia ini tentang kesehatan. Huruf depannya W, huruf belakangnya O, tengahnya ada H itu. Kamu nggak bisa melawan mereka, gitu loh. Dan apa yang dihalalkan mereka itu rata-rata sumber mata pencaharian kartel-kartel itu, termasuk pabrik-pabrik besar yang di dalamnya mempekerjakan masyarakat banyak, yang kamu nggak bisa bermanuver. Supaya itu nggak langgeng, ada yang dihantam ya, pabrik-pabrik rokok itu yang dihantam, gitu. Padahal sebetulnya yang warning merah itu adalah pabrik kue, karena 6 dari 10 yang menghabiskan duit BPJS setahun 70 triliun itu mereka yang kebanyakan makan gula, yang ujungnya kena diabetes, yang ujungnya kena cuci darah, yang ujungnya kena jantung, yang ujungnya kena masalah lambung, yang ujungnya kena masalah kanker. Itu 6 dari 10. Ngeri ya? Gitu. Dan mereka pasti ditakut-takuti untuk makan itu yang kamu sebutkan itu. Justru apa yang saya sampaikan ya, pagi minum racikan Makcin, tidak sarapan dan tidak makan malam, itu akan membawa kamu mengurangi banyak banget asupan yang berhubungan dengan gula. Gitu loh, 18 jam kamu tidak makan, itu terbaik untuk membawa tubuhmu mengurangi asupan yang berhubungan dengan jajanan, cemilan, cepuluh, ceblas, gula, tepung, nasi. 18 jam itu. Jadi kamu makan di antara jam 1 sampai jam 7 itu yang terbaik. Supaya apa? Supaya mitokondriamu memakan mitokondria yang rusak itu, yang gara-gara kebanyakan gula itu. Selmu memakan sel-sel yang rusak itu, yang kebanyakan gula itu. Sehingga kamu tidak butuh OBAT untuk masalah-masalah itu. Gitu. Nah, kalau kamu udah kena KKR itu, ya telur, ikan, daging, seafoodnya jangan kamu goreng. Jangan kamu tumis. Jangan kamu bakar. Kamu harus steam. Kamu harus kukus supaya tidak bermasalah dengan oksidasi dan natrium, kebanyakan natrium, gitu. Itu yang paling penting di situ. Ya kok malah kamu punya penyakit itu nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging. Lalu selmu makan apa? Saya mau tanya, selmu makan apa? Kalau selmu makanannya tetap gula, karbo-karboan, ya tambah parah penyakitnya. Kok ujung-ujungnya pasti. Ya makanya ujungnya menguntungkan mereka. Radiasi, operasi, kemoterapi, itu ujung-ujungnya ke situ gitu. Padahal ketika kamu di kemo, ketika kamu diradiasi, 3 tahun kemudian kumat lagi. 3 tahun kemudian kumat lagi. Dan pasti lewat. Nah mungkin enggak. Nah kamu tanya aja, 100 kan belum tentu satu yang bebas. Ya 100 itu 100 orang. Jangankan 100, 10 orang yang mengalami seperti apa yang tadi saya katakan, belum tentu satu yang selamat. Belum tentu. Kalau selamat itu pasti ada unsur mukjizat. Pasti ada unsur mukjizat. Tuhan punya maksud dalam kehidupan dia. Gitu. Kalau enggak pasti lewat. Karena enggak ada obatnya.
KKN, KKR itu nggak ada obatnya.